Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa kelas 12 SMK Muhammadiyah Sampang. Oke, pertemuan kali ini untuk materi matematika kelas 12, yaitu melanjutkan materi yang kemarin, yaitu integral tentu. Integral tentu ini adalah integral dari suatu fungsi kontinu untuk nilai-nilai X tertentu dalam sebuah interval yang mempunyai batas atas dan batas bawah. Jika fx ini sebagai antiturunan dari f kecil I dengan nilai-nilai X pada sebuah interval yang memiliki batas bawah A dan batas atas B, maka integralnya adalah integral dengan batas bawah A, batas atas B, f kecil x dx. Nah, ini adalah yang dimaksud adalah integral tentu untuk fungsi fx dari A sampai B. Nah, dari definisi tadi, maka dapat kita tulis integral dengan batas bawahnya adalah A, batas atasnya adalah B, f kecil x dx, maka sama dengan hasilnya adalah f besar x nanti dengan batas bawah A dan B. Artinya, nanti hasil integral itu dicari selisih dengan selisih batas terbesar FB dikurangi dengan selisih batas terkecil FA. Ini nanti adalah hasilnya, hasil integralnya. Nah, untuk memahami perlu ada sifat-sifat integral tentu. Yang pertama, jika nanti kalian menjumpai ada batas yang sama antara batas bawah dan batas atas fungsi fx dx, maka nanti integralnya adalah hasilnya 0. Yang kedua, jika batas bawahnya A, batas atasnya B, fx dx, kalau kita rubah batasnya, kita rubah batas atasnya kita taruh bawah, batas bawahnya kita taruh atas, maka kebalikannya yaitu negatif integral. Yang ketiga, integral batas bawahnya A, batas atasnya B, C kali fx dx. Di sini C adalah sebagai konstanta, maka C ini bisa kita keluarkan dari integral, yaitu C kali integral batas bawah A, batas atasnya B, fx dx. Yang keempat, jika ada penjumlahan maupun pengurangan, ada dua fungsi fx dx, fx gx, ya, sama seperti sifat integral tak tentu, maka nanti kita integralkan sendiri-sendiri dengan batas yang sama, yaitu batas A dan B. Kalau penjumlahan ya kita jumlahkan, kalau pengurangan kita kurangkan. Sifat yang kelima, integral dengan batas bawah A, batas atasnya D, fx dx. Nah, yang kedua batas ditambah, yang kedua batas bawahnya adalah T, batas atasnya B, fx dx. Nah, di sini fungsinya sama, fx. Dengan ketentuan T-nya itu di antara A dan B. Maka
integralnya bisa kita sederhanakan, yaitu integral A sebagai batas bawah, B-nya sebagai batas atas, Fx dx. Ini perlu kalian pahami sebelum nanti menyelesaikan bentuk soal integral tentu. Nah, untuk memahami, perhatikan contoh soal berikut. Di sini integral batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah 3, 3x kuadrat plus 4x plus 2. Di sini ada 3 fungsi, maka sesuai dengan sifat tadi, maka kita integralkan terlebih dahulu. Di sini pangkatnya adalah 2, diingat materi sebelumnya yaitu integral tertentu, maka pangkatnya bertambah 1, terus 3 dibagi dengan 2 ditambah 1, yaitu dibagi 3. Selanjutnya yang kedua, x ini adalah pangkatnya 1, maka pangkatnya ditambah 1 menjadi pangkatnya 2. 4-nya kita bagi dengan 2. Antara pangkat dengan pembagi sama dibaginya. Ya, ini perhatikan 3, ini 2. Selanjutnya integral 2. Ya, kalau konstanta masih ingat, tinggal menambahkan variabel x, maka plus 2x. Kita kurung besarkan aja dengan batas bawahnya 0, batas atasnya 3. Artinya menurut definisi tadi integral tentu, maka nanti F3 dikurangi F0. Oh ya, ini kita sederhanakan dulu. 3 dibagi 3 adalah 1, atau kita tulis x pangkat 3 saja. 4 bagi 2 adalah 2, 2x kuadrat ditambah 2x dengan batas bawah 0, batas atasnya adalah 3. Ya, tadi adalah F3 dikurangi F0. Artinya yang pertama kita ganti x ini dengan 3. Ya, 3 ini sebagai batas atas, maka 3 pangkat 3 ditambah 2 kali x-nya kita ganti 3 pangkat 2, yang kita ganti x-nya saja. Selanjutnya 2 kali 3, ini namanya F3 sesuai dengan batasnya ini. Selanjutnya batas bawahnya adalah 0, maka kita ganti x-nya menjadi 0. 0 pangkat 3 ditambah 2 kali 0 kuadrat ditambah 2 kali 0. Ya, sama, yang kita ganti x-nya. Kita hitung 3 pangkat 3 27, 3 pangkat 2 adalah 9, 9 kali 2 18, 2 kali 3 adalah 6. Untuk 0 saya kira hasilnya 0 ya. 0 pangkat 3 adalah 0, 0 pangkat 2 0, 0 kali 2 adalah 0, 2 kali 0 adalah 0. Sehingga 27 tambah 18 tambah 6 adalah 51, 0 tambah 0 tambah 0 adalah 0, 51 kurangi 0 adalah 51. Sedikit memahami ya cara menyelesaikan integral tentunya. Biar memahami, saya berikan satu soal lagi. Nah, soal yang kedua, ini batas bawahnya adalah negatif 2, batas atasnya adalah 1, x kuadrat plus 3 dx. Nah, di sini pangkatnya adalah 2, maka menjadi 3 tambah 1 ya. X pangkat 2 di sini adalah 1.
maka 1/3. Ini antara pangkat dengan pembagi sama, ditambah 1. Selanjutnya 3 karena konstanta tinggal tambahkan variabel X saja, 3X. Kita kurung besar, artinya batas bawahnya min 2, batas atasnya 1. Artinya, nanti kita cari selisih F1 dikurangi F min 2. Kita masukkan F1. Berarti 1/3. Ya, kita ganti X-nya saja. 1/3-nya ajek. Terus 3X artinya 3 kali 1. Ini sebagai F1 atau sebagai hasil dari batas atas. Selanjutnya kita cari F min 2. F min 2 maka hasil ini kita ganti X-nya min 2. Min 2 maka 3 kali 1/3. 3 kali min 2. Ya, bisa dipahami ya. Yang ini adalah F1-nya, yang ini adalah F min 2-nya. Kita hitung 1/3 adalah 1, 1 kali 1/3 ditambah 3 kali 1 adalah 3, min 2/3. Ya, kalau negatif dipangkatkan ganjil hasilnya negatif, min 8. Terus 3 kali min 2 adalah min 6. Kita kalikan 1/3 kali 1 1/3 ditambah 3 1/3 kali min 8, min 8/3. Ini positif, ini negatif, negatif 6. Nah, di sini ada yang sejenis 1/3 dengan min 8/3, 3 dengan min 6. Kita kelompokkan saja. 1/3 ini negatif menjadi plus 8/3. 3 ini negatif jadi plus 6. 1/3 ditambah 8/3 adalah 9/3. 9/3 adalah 3. 6 tambah 3 adalah 9. Sehingga 3 tambah 9 adalah 12. Nah, dari dua contoh soal yang saya berikan, semoga anak-anakku bisa memahami untuk menyelesaikan integral tentu. Demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar secara daring. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.